Assalamualaikum, halo semuanya, welcome mensuruk di channel Nisha Diari di seri bedah tuntas grammar A1. Oke, video sebelumnya kita udah bahas dasar-dasar kalimat A1 ya, mulai dari kalimat pernyataan, pertanyaan, sampai cara jawab doh. Hari ini kita lanjut ke halaman berikutnya, topiknya gak kalah seru dan penting banget, kita akan belajar soal kalimat perintah. Cara gabungin kalimat dan yang paling inti dari intinya yaitu konjugasi kata kerja. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai di sini yaitu ada imperatif sätze atau yang namanya kalimat perintah. Ini kita pakai kalau mau nyuruh orang atau ngasih instruksi atau ngasih saran ya. Kayak contohnya minum, pergi, tolong bangun gitu ya. Nah, kalau di video kemarin kita belajar kata kerja ada di posisi 1 untuk pertanyaan ya atau tidak. Di kalimat perintah ini aturannya sama. Kata kerja yang terkonjugasi ada di posisi pertama. Di sini ada kata trinken. Trinken si filwasa. Minumlah banyak air. Ini adalah perintah formal untuk kata zia, Anda. Bentuknya gampang banget sama persis kayak pertanyaan, tinggal kata kerja di depan, subjek di belakang gitu. Trinken si ya gini ya. Terus yang kedua, geh vroeg ins bed. Pergilah tidur lebih awal. Nah, ini perintah informal untuk do. Caranya ambil kata kerja dasar infinitif gaan, buang akhirannya. Kan tadinya gaan. Jadi geh, jadi buang akhiran en-nya. Jadi geh, udah itu aja ya. Subjeknya do-nya dihilangin jadi geh gitu. Geh vroeg ins bed. Yang ketiga, steht bitte auf. Tolong berdiri. Ini ada dua hal penting ya. Pertama, ini perintah untuk ia atau kalian. Bentuknya sama persis kayak konjugasi ia biasa yaitu steht. Gitu, tapi subjek ianya diilangin gitu. Kedua, ini kata kerja pisah tren baru verben, yaitu auf, stehen. Gitu kan, sama kayak di kalimat biasa. Prefix auf-nya yang ini dilempar ke belakang, ke paling belakang ini. Gitu, jadi steht auf gitu ya, steht bitte auf. Kalimat perintah itu kata kerjanya selalu di depan. Nih, di posisi pertama, konjugasi kata kerjanya selalu di depan. Nah, di bagian kedua, sekarang kita lanjut di sätze verbinden, yaitu menggabungkan kalimat. Biar ngomong kita nggak patah-patah kayak robot ya, jadi kita menggabungkan kalimat. Misalkan saya di Köln, saya magang. Nggak enak didengar kan dengan saya di Köln dan magang gitu kan contohnya. Di sini kita belajar kata sambung ajaib yaitu un, artinya dan, oder itu atau, aber tetapi gitu ya. Dan den karena yang ini. Jadi ada satu rahasia super penting tentang un, oder, aber, dan den. Mereka ini disebut konjugasi posisi nol. Maksudnya apa? Anggap aja mereka itu hantu, nggak kelihatan, nggak dihitung posisinya dalam kalimat. Jadi setelah kata sambung ini, struktur kalimat keduanya dimulai lagi dari awal posisi 1, 2, dan 3 gitu ya. Contoh, ich bin in Köln und ich mache ein Praktikum di situ. Kalimat pertama di sini ada ich bin in Köln gitu ya. Kata sambung un ini posisi 0 nggak dihitung dan kalimat keduanya ich mache ein Praktikum. Ich di posisi 1, mache di posisi 2 gitu ya. Nah, di sini kalau subjeknya sama boleh dihilangkan, makanya ada tanda kurung seperti ini ya. Terus yang kedua, contoh lain, di firma is klein, aber sie hat viele Kunden. Perusahaannya kecil tapi punya banyak pelanggan. Kalimat satunya di firma is klein.
gitu. Aber itu posisinya 0. Kalimat keduanya sie hat viele Kunden. Si-nya posisi pertama, hat-nya kata kerja di posisi kedua, viele Kunden. Nah, sekarang yang den. Den karena juga sama yang ini. Dia termasuk geng posisi 0 ya. Ich mag das Museum. Den Kunst gefällt mir. Saya suka museum karena saya suka seni gitu maksudnya ya. Kata sambung den ini posisi 0. Kalimat keduanya subjeknya Kunst. Di posisi pertama gefällt ada kata kerja. Di posisi kedua. Ingat ya, adus. Jadi aber, den, und, sondern. Nanti kita pelajari itu konjungsi posisi 0. Gampang kan? Oke, sekarang lanjut di bagian verb, yaitu kata kerja konjugasi. Nah, ini kita masuk ke jantungnya bahasa Jerman A1, konjugasi kata kerja gitu, atau present konjugasi di sini. Ini adalah cara mengubah bentuk kata kerja sesuai subjeknya, wajib hafal di luar kepala. Oke, dasarnya gini ya, ambil bentuk infinitif, misalnya wohnen di sini. Buang akhiran en-nya yang ini. Gitu. Jadi sisa stem atau akarnya doang, yaitu wohn. Terus tambahin akhiran sesuai subjeknya, dari subjek ya, yang ich, du, sie, wir, ihr, sie. Kalau ich akhirannya e tuh. Du, st, sie, s, t, wir, n, ihr, t, sama sie, sind, itu en ya. Tapi ada beberapa pengecualian. Misalkan yang pertama kata kerja dengan akhiran berakhiran t atau d. Kata kerja berakhiran t atau d. Contohnya di situ arbeiten. Coba deh kamu bilang arbeitet atau arbeitet gitu, susah kan? Biar lidah kita nggak keseleo, orang Jerman nambahin huruf e di tengahnya. Jadi du arbeitest nih yang ini. Terus er arbeitet, ia arbeitet. Jadi lebih gampang diucapin gitu. Nih kan ada e-nya nih. Terus yang ini ada e-nya juga. Ini juga ada e-nya. Yang kedua, kata kerja dengan akar berakhiran s atau z atau z. Contohnya heißen. Di sini ya contohnya heißen. Untuk subjek du, akarnya kan udah ada di sisanya s-nya, heiß ya, heiß gitu. Jadi nggak perlu ditambah st, nggak perlu ditambah st lagi kayak yang ini. Sebelahnya kan ada st-nya. Jadi cukup ditambah t aja nih teman-teman. Jadi du heiß gitu. Nah, yang ketiga aturan lainnya, unregelmäßig Verben, kata kerja tidak beraturan. Nah, ini dia para pemberontak ya, unregelmäßig Verben. Mereka nggak cuma ganti akhiran, tapi juga mengubah huruf vokal di tengahnya. Gitu. Aturan emas, perubahan vokal ini hanya berlaku untuk du dan z gitu ya, yang lain tetap normal. Nih, contohnya di unregelmäßig Verben di sini. Ada dua pola perubahan umum di A1. E ke I atau ie gitu ya. Contoh sprechen, berbicara. Lesen, membaca gitu ya.
Sprechen, ich spreche gitu. Tapi kalau du jadi du sprich. Sie, es jadi sprich. Sprich. Wir, ihr, sie normal lagi gitu. Nah, kalau yang ini lesen juga ya kan, ich lese. Kalau ini du lies. Sie lies gitu. Pola 2 nih ya. A menjadi A umlaut. Contohnya fahren berkendara, schlafen tidur gitu. Di sini contohnya laufen ya. Fahren jadi ich fahre, tapi kalau du jadi du fahrst. Ada A umlautnya. Terus RCS ada A umlautnya juga, fahrt. RSC fahrt gitu. Schlafen, oh di sini nggak ada contohnya laufen ya, dinya du laufst gitu, pakainya A umlaut juga. Terus RSC juga ada A umlautnya juga, lauf. Ini memang harus dihafal teman-teman, kuncinya banyak latihan. Kalau ini tren baru verben ya. Abholen, sprechen. Oh, maksudnya yang ini tren baru verben, yang ini abfahren. Anrufen, kalau sprechen bukan tren baru verben. Ausstehen, aussehen, einkaufen, fernsehen gitu. Oh ya, alhamdulillah kita rekap singkat hari ini. Kita udah belajar tentang imperatif, yaitu kalimat perintah. Kata kerjanya ditaruh di posisi pertama. Terus kita belajar Satzverbinden, gabungan kalimat. Ingat ya, posisinya geng 0 itu oder, aber, sama den. Jadi setelah mereka kalimatnya mulai dari awal lagi gitu. Terus konjugasi, hafalkan akhirannya st, t, en gitu, t, en gitu. Dan yang paling penting untuk kata kerja tidak beraturan, perubahannya vokalnya hanya terjadi nih, perubahan vokalnya terjadi di bagian du sama rsc aja nih. Oke, jadi aku tahu bagian konjugasi ini mungkin kelihatan banyak, tapi percayalah ini adalah kunci supaya kalian bisa bikin kalimat yang benar. Pelan-pelan aja dihafalin sambil terus latihan bikin kalimat bahasa Jerman gitu, biar mudah diingat. Semangat! Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Aku seneng banget kalau bisa bantu kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kita bisa terus belajar bareng. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa lain waktu. Cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.